감염되는 것 같은데요? 이 가루에 닿자면 쥐들도 죽잖아요. 다 같이 죽으려고. Halo, jumpa lagi dengan saya Ronald di Mister Stories. Di video kali ini kita akan menceritakan alur cerita dari negeri ginseng Korea. Bergenre drama fiksi ilmiah berjudul Emergency Declaration yang dirilis tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang perjuangan para penumpang sebuah pesawat yang sedang menghadapi sebuah teror virus berbahaya. Tapi sebelum kita mulai, ingat selalu untuk tekan tombol lonceng, like, dan share ya. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan cemilan Anda, duduk santai, dan nikmatilah Mister Stories. Cerita ini berlatar di sebuah airport di Incheon, Korea. Awal mulanya diceritakan ada seorang pemuda berpakaian rapi yang bermaksud untuk membeli tiket pesawat namun belum pasti ingin bepergian kemana. Dia pun menanyakan kepada seorang staff ticketing tentang pesawat mana yang mempunyai jumlah penumpang terbanyak. Namun staf bersikap profesional dan tidak memberitahunya karena menyangkut privasi penumpang. Pemuda itu pun kesal dan meninggalkan konter tiketing lalu pergi ke toilet. Di saat yang bersamaan, ada seorang ayah bernama Park Jae-hyuk dan putrinya bernama Park Soo-min sedang mengantri untuk pembelian tiket Sky Korea KI-501 tujuan ke Hawaii. Pada saat mengantri tersebut, putrinya yang tidak tahan ingin pergi ke toilet, tiba di toilet wanita dan antrian pun begitu panjang, membuat Soo-min memutuskan untuk masuk ke toilet pria. Nah, di saat inilah, Sumin tidak sengaja melihat pemuda misterius tadi memasukkan sebuah kapsul besi di bawah lengannya lalu dijahit dalam kulitnya. Beruntung, ayah Sumin tiba-tiba masuk untuk mencari Sumin dan keluarlah Sumin dari sana. Tapi karena pemuda itu merasa Sumin melihat tindakannya tadi, pemuda itu pun diam-diam mengikuti Jaehyuk dan putrinya dan mempertanyakan tujuan mereka. Pemuda itu secara tidak sengaja mengetahui tujuan mereka melalui tiket yang dibawa oleh Jaehyuk. Sumin yang tiba-tiba membisikkan sesuatu pada ayahnya membuat pemuda itu merasa gelisah dan menanyakan apa yang dibisikkan oleh anaknya. Jaehyuk yang merasa kesal ditanya terus-menerus berusaha menghindari pemuda itu hingga sempat terjadi perdebatan singkat di antara mereka. Di tempat berbeda seorang sersan polisi bernama Inho atau akrab dipanggil Sersan Ko bersama anaknya bernama Bingjung dan istrinya bernama Jung Hyeon diberitahu putrinya bahwa ibu sekaligus istri Sersan Ko ini akan berangkat liburan ke Hawaii pagi itu. Sesampainya Sersan Ko di kantor kepolisian, tiba-tiba timnya mendapat sebuah perintah untuk menyelidiki sebuah ancaman yang dilaporkan oleh seorang anak-anak. Bahwa ada seseorang tetangga mereka yang mengancam ingin menyerang pesawat hari itu, dan orang itu pun bahkan mengunggah ancamannya itu di internet. Beberapa rekan junior Sersan Ko merasa hal itu hanyalah sebuah hoax atau prank saja. Namun insting polisi Sersan Ko berkata sebaliknya, Sersan Ko yang merasa istrinya akan terancam, curiga dan berusaha menyelidikinya. Sersan Ko pun pergi ke tempat tersangka dan masuk ke apartemennya. Dan setelah masuk, Sersan Ko dikejutkan oleh sebuah mayat yang terbungkus dalam sebuah plastik dan segera melaporkannya ke kantor pusat. Kembali ke bandara, pemuda misterius itu akhirnya memutuskan untuk membeli tiket Sky Korea tujuan ke Hawaii. Tujuan yang sama dengan anak kecil tadi. Saat screening pun, dia hampir dicurigai membawa sebuah alat aneh di tasnya. Namun saat ditanya, dia mengatakan itu adalah alat asma yang dimilikinya. Jaehyuk yang melihat pemuda itu menaiki pesawat yang sama dengan mereka akhirnya meningkatkan kewaspadaannya. Di tempat berbeda, tim kepolisian akhirnya dikerahkan untuk menyelidiki TKP. Tim forensik mendapatkan banyak rekaman sampel penelitian dan berusaha memutar rekaman tersebut. Dalam rekaman tersebut ada sekumpulan tikus percobaan dalam sebuah kotak yang diberi sebuah bubuk di satu sisinya. Namun secara singkat, semua tikus-tikus tersebut tiba-tiba mati karena pembuluh darah yang pecah dan pendarahan dalam tubuhnya. Dan disinyalir bubuk racun tersebut dapat menular seperti sebuah virus. Dikarenakan tikus yang tidak terkena bubuk tersebut juga ikut mati. Sursanko mulai merasa gelisah karena ancaman penerbangan dari pemuda ini.
Dia mengkhawatirkan istrinya yang sedang terbang ke Hawaii dan bergegas ke Bandara Incheon. Setelah pesawat lepas landas dan berada pada fase aman, pemuda itu lalu masuk ke dalam toilet dan membuka jahitan luka yang dimilikinya dan mengeluarkan kapsul besi tersebut. Dia mengisinya ke sebuah alat penyemprot asma yang dimilikinya dan setelah itu dia menyemprotkan bubuk tersebut di sekitar toilet itu. Setelah keluar, dia pun berpapasan dengan Sumin dan membisikkan sesuatu. Pilho, salah satu penumpang di pesawat tersebut yang masuk setelahnya, merasakan ada bubuk yang jatuh di kepalanya. Karena kan pesawat itu adalah pesawat lama dan belum memiliki HEPA filter seperti pesawat-pesawat baru, sistemnya hanya memutar sirkulasi yang sama dalam pesawat itu, dan membuat bubuk tersebut kembali tertiup pada bagian sirkulasi di atasnya. Pilho yang merasa kepalanya kotor oleh bubuk debu tersebut, melaporkannya kepada seorang pramugari bernama Shi Yong. Pramugari itu pun masuk dan menyentuh bubuk debu yang tersisa dan membersihkannya seperti biasa. Lalu keluar membantu pramugari lainnya untuk mempersiapkan makanan untuk pilot. Jae-hyuk yang secara tidak sengaja melihat sebuah video ancaman yang dibuat pemuda itu lewat layanan wifi pesawat, melaporkan video itu kepada pramugari pesawat itu, dan memberitahu apa yang dibisikkan pemuda itu pada Sumin anaknya. Ia mengatakan bahwa semua orang dalam pesawat ini akan mati. Pramugari yang curiga berusaha meminta identitas dari pemuda itu. Pemuda itu sendiri bernama Ryu Jin Shock yang berdalih seorang ilmuwan yang bertujuan menghadiri sebuah konferensi di Hawaii. Setibanya Sersanko di imigrasi bandara, pihak imigrasi mendapatkan orang yang beridentitas sama dengan orang di video itu, bernama Ryu Jin Shock, yang sedang melakukan perjalanan ke Hawaii. Sersanko langsung ke bagian flight operation dan meminta mereka untuk mengubah rute penerbangan kembali ke Korea. Ilho, pria yang tadi terkena debu saat di toilet, merasakan sakit kepala dan bergegas menuju toilet. Dia melihat pendarahan pada hidungnya, lalu pembuluh darah pada matanya tiba-tiba pecah dan membuat satu matanya buta. Dia lalu keluar meminta pertolongan, namun saat di kabin, dia tiba-tiba muntah darah dan meninggal sekejap karena pendarahan dalam. Di saat yang bersamaan, pilot kru pesawat tersebut mendapatkan berita dari ATC mengenai Ryujin Shock dan mengecek keberadaannya pada manifest pesawat. Pilot Hyunso pun keluar karena mendapat berita satu penumpang telah meninggal. Jae-hyuk yang sadar ini adalah perbuatan Ryujin Shock, lalu menahan Jin Shock dan memaksanya membuka bekas luka yang disembunyikannya. Jin Shock yang sadar telah ketahuan lalu berusaha lari, namun semua penumpang lain bekerja sama membekuk Jin Shock yang ingin menggunakan semprotan asmanya. Namun tanpa mereka sadari, ada bahaya yang lebih mengancam di depan mereka. Pilot utama Captain Won yang telah terpapar virus dari makanan yang disediakan pramugari Shiyong mulai bereaksi. Pilot Hyunso menginformasikan kepada Kapten Won melalui interfon bahwa tersangka Jin Shock yang telah menyebarkan sejenis bubuk di toilet telah ditangkap. Juga melaporkan gejala aneh dari penumpang dan pilot Jang yang mulai batuk-batuk. Kopilot Hyunso yang mungkin juga sudah terpapar virus tersebut enggan masuk ke kokpit karena merasa takut untuk menularkannya kepada Kapten Won yang dirasanya belum tertular. Sementara di darat, kejadian ini secepatnya dilaporkan kepada Menteri Transportasi Korea bernama Kim Sok-hee karena merupakan ancaman level atas. Menteri Kim langsung menuju ke airport bertemu dengan Sersanko dan dia pun ditemani utusan presiden bernama Park Tae-soo. Dalam hasil temuan mereka, mereka mendapatkan latar belakang Ryu Jin Seok yang dulunya adalah kepala mikrobiologi pada perusahaan Bricom yang telah dipecat dari Bricom 1 tahun lalu. Perusahaan Bricom sendiri tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Jin Seok. Ternyata Jin Seok mempunyai motif balas dendam dikarenakan kematian orang tuanya. Saat Hyun Soo menanyakan apa keinginannya, Jin Sok sendiri tidak mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin tebusan apapun, dan hanya ingin satu pesawat ini semua mati bersamanya, sehingga Jin Sok tidak membuat vaksin penawar virus tersebut. Berselang beberapa menit kemudian, Jin Sok pun mengalami pendarahan dalam dan meninggal seketika. Lalu tiba-tiba, pesawat mereka mendadak menukik berputar ke kiri dan membuat semua penumpang berterbangan ke langit-langit pesawat. Ternyata PIC-1 telah tewas dikarenakan virus tersebut dan menimpa kemudi pesawat sehingga pesawat menjadi tak terkendali. Tenjang yang berada tepat di belakang kokpit area masuk menggunakan kode rahasia mereka dan segera mengambil alih kemudi. Namun sangat sulit dikarenakan kemudinya ditimpa oleh tubuh Captain Won.
Beruntung Jae-hyuk tiba-tiba masuk dan membantu Kapten Jang mengendalikan pesawat itu dengan strategi berbeda yang tidak terpikirkan oleh Kapten Jang. Dengan susah payah akhirnya Jae-hyuk berhasil menyelamatkan mereka dan membantu Kapten Jang kembali menstabilkan pesawat tersebut. Ternyata Park Jae-hyuk adalah seorang pilot terkenal dan berpengalaman pada masanya. Dia berhenti menerbangkan pesawat saat terakhir menyelamatkan sebuah pesawat beserta semua penumpangnya. Namun memakan seorang karyawan pramugari yang terbakar karena menyelamatkan penumpang lainnya. Dan sekaligus istri dari co-pilot Hyun-soo. Dia merasa sangat trauma akibat kejadian tersebut dan merasa bersalah pada Hyun-soo, lalu akhirnya mengundurkan diri setelah kejadian itu. Hasil unggahan dari salah satu penumpang KI-501 semakin menambah kepanikan di media sosial. Diberitakan ancaman yang diberikan sehari sebelumnya kini menjadi kenyataan, sehingga Menteri Kim sudah harus memberikan klarifikasi pada pers bahwa mereka sedang mencari solusi menanggulangi kasus terorisme yang melibatkan virus biokimia tersebut yang mempunyai gejala umum kulit yang melepuh. Semua keluarga penumpang tersebut panik dan segera memenuhi bandara. Berita tersebut akhirnya sampai ke pesawat dan membuat semua penumpang panik karena mereka telah sadar sedang menghadapi sebuah virus yang menular. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk memisahkan orang-orang yang mempunyai gejala tangan yang melepuh yang sudah jelas terinfeksi dan belum tentu terinfeksi. Tiba-tiba seorang penumpang bernama Yun Sok mencurigai Sumin terinfeksi virus itu dikarenakan gejala eksem yang dideritanya dirasa mirip dengan kulit yang melepuh. Padahal eksem sendiri adalah gejala penyakit yang disebabkan alergi dan tidak menular. Jaehyuk yang tahu itu hanyalah gejala eksim menolak anaknya dimasukkan ke daerah karantina, sehingga terjadilah perdebatan kecil di antara mereka. Namun Yoon Sok menghasut penumpang lainnya supaya Sumin pindah ke bagian karantina. Sumin yang paham benar pandangan orang lain mengalah dan mengajak ayahnya masuk ke daerah karantina. Jaehyuk pun membantu mengobati Kapten Jang yang mulai terinfeksi dengan suntikan pereda demam. Sersan Ko yang mengetahui Jin Sok pernah bekerja pada perusahaan Brikom berusaha meminta keterangan pada Brikom. Namun pihak Brikom menolak ikut campur karena merasa tidak bertanggung jawab atas tindakan Jin Sok. Menteri Kim beserta menteri-menteri lainnya sedang mempertimbangkan pendaratan terdekat ke Amerika Serikat dikarenakan jumlah fuel yang terbatas. Namun pihak Amerika menolak tegas KI-501 mendarat di wilayah Amerika Serikat karena mereka tidak mau mengambil resiko tanpa mengetahui jelas asal-usul virus tersebut. Akhirnya, KI-501 tidak mempunyai pilihan lain selain kembali ke Korea, walaupun memakan waktu yang lama. Tiba-tiba Sersan Ko mendapat informasi dari sebuah telepon misterius dari anggota Brikom. Ia merasa curiga satu anggota bernama Sungdon bekerja sama dengan Jin Sok karena tiba-tiba mendadak pulang. Begitu mendengar Sersan Ko mencoba menerobos Brikom. Sersan Ko langsung bergegas menangkap Sungdon, namun dalam penangkapannya, Sungdon bersaksi bahwa mereka pernah menemukan sebuah virus SC1 dari Timur Tengah dan sedang berusaha membuat antivirus dari penyakit tersebut. Namun dalam penelitiannya, ada 3 ilmuwan yang tewas dalam riset tersebut sehingga membuat Jin Sok dipecat. Sungdon mengatakan ada satu korban yang selamat dari hasil penelitian tersebut karena vaksin yang dikembangkannya berhasil menyelamatkannya. Sersanko pun segera menemui korban yang selamat dan meminta divisi kesehatan untuk menganalisa virus dari mayat yang ditemukan TKP untuk ditanyakan kepada korban yang selamat dari virus tersebut sebagai bukti kesamaan virus SC1 yang sedang diteliti Brikom dengan virus yang mereka hadapi sekarang, yang bisa digunakan untuk membuat Brikon ikut bertanggung jawab. Dan setelah mengetahui keterkaitannya, Menteri Kim dan Sersanko segera menuju Brikom dan mengajaknya bernegosiasi atas keterlibatannya dan meminta antivirus yang sedang dikembangkan oleh Brikom. Sementara di udara, Copilot Choi sengaja mempercepat kecepatan pesawatnya dikarenakan kesehatan Copilot Choi yang semakin memburuk, sehingga meminta Jaehyuk menemaninya di kokpit karena hanya Jaehyuk yang masih mempunyai keadaan yang lebih baik dibandingkan Kapten Jang. Namun berhentinya Jaehyuk dari dunia penerbangan dalam waktu yang lama mengurangi kompetensinya dalam menerbangkan pesawat. Yang membuat Copilot Choi hanya menjadikan Jaehyuk pilihan terakhir untuk menerbangkan pesawat tersebut. Sementara itu pada sisi kabin, terjadi sebuah perdebatan antara Yoon Sok dan sekumpulan anak sekolahan yang mengetahui salah satu dari mereka terinfeksi dan meminta mereka semua ke bagian karantina. Namun Hye-yoon, istri dari Susan Ko, beserta beberapa penumpang lainnya tiba-tiba menghentikan tindakan Yoon Sok
yang egois dan hanya ingin menyelamatkan diri sendiri, tapi mengorbankan orang lain. Hingga akhirnya mereka mendapatkan berita bahwa pemerintah Korea telah mendapatkan vaksin dan antivirus dari penyakit tersebut. Mereka pun mulai bernafas lega sehingga akhirnya Copilot Choice secara sepihak memutuskan mengalihkan rutenya ke Jepang dan mengeluarkan status Emergency Declaration. Namun pihak Jepang yang tiba-tiba mendapat berita perubahan rute pesawat itu ke Jepang juga ikut menolak kedatangan KI-501 itu dan akan mengancam menembak jatuh pesawat itu jika tetap memaksa masuk wilayah kawasan Jepang. Dikarenakan hasil analisa Jepang yang mengatakan virus ini adalah mutasi virus baru yang lebih kuat dan tidak bisa memastikan antivirusnya berhasil untuk mengobatinya. Namun pada detik-detik terakhir sebelum pendaratan, Copilot Choi melakukan go round secepatnya dan menarik pesawatnya kembali mengudara sehingga terlepas dari ancaman rudal pesawat tempur Jepang. Kini Korea pun menghadapi krisis yang sama dan membuat pemerintah Korea menjadi serba salah karena antivirusnya yang diragukan bisa menyembuhkan virus bermutasi tersebut, sehingga memunculkan sebuah opini harus mengorbankan seluruh isi pesawat itu. Namun pada akhirnya, Presiden pun mengambil keputusan untuk mengawal mereka kembali ke Korea. Di saat yang bersamaan, Sersan Ko yang telah kehabisan pilihan akhirnya mengambil keputusan yang sangat berisiko. Sersan Ko berniat menyuntikkan virus yang bermutasi tersebut dalam dosis yang tinggi ke dalam dirinya dan berharap antivirusnya bekerja dan menyembuhkannya. Dan apabila berhasil, pemerintah bisa mengubah keputusannya dan menerima pendaratannya di Incheon, Korea. Sementara Sersanko kesakitan menghadapi virus tersebut dan mencoba sekuat tenaga bertahan untuk sembuh, protes tiba-tiba timbul dari kalangan masyarakat Korea yang menolak pendaratan pesawat itu, dikarenakan keraguan efektivitas dari antivirus tersebut. Yoon Sok yang stres karena membaca protes warga Korea lewat HP menyatakan kekecewaannya karena keegoisan warga Korea yang hanya ingin menyelamatkan diri mereka sendiri dan mengorbankan seisi pesawat. Salah satu anak sekolahan tadi tiba-tiba berkata bahwa itulah keegoisan yang dia lakukan juga saat mengetahui mereka sakit sebelumnya. Kini mereka pun dihadapkan pada sebuah dilema antara pilihan kematian mereka atau kematian warga Korea jika mereka mendarat. Lalu akhirnya Hyeyun angkat bicara dan memberikan pilihan ingin mengorbankan dirinya tidak mendarat supaya tidak menulari semua keluarga-keluarga mereka yang ada di Korea dan warga lainnya. Dan secara tidak langsung ikut diterima oleh semua penumpang di pesawat. Sehingga Jaehyuk akhirnya mengumumkan pada Korea bahwa semua penumpang di pesawat sepakat untuk tidak mendarat dan ingin mengorbankan diri mereka demi kebaikan semua orang. Pernyataan Jaehyuk disiarkan di seluruh TV Korea yang menyebabkan seluruh demonstran terdiam tanpa bisa berkata-kata dan sedikit menyesali perbuatan mereka. Akhirnya, seluruh isi penumpang mengatakan ucapan perpisahan mereka melalui wifi pesawat pada seluruh keluarga mereka yang berada di darat. Terutama Hyeyun yang ingin mengucapkan perpisahan kepada Minjung putrinya dan suaminya Sersanko yang sudah tidak bereaksi lagi di kasurnya menyebabkan kesedihan yang sangat mendalam. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa cintailah seluruh orang di sekitarmu selagi masih ada waktu. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan mendatangi kita. Dan keajaiban pun terjadi. Sersanko berhasil sadar karena keberhasilan antivirus yang diterimanya. Menteri Kim yang menerima berita kesembuhan Sersanko berkat antivirusnya, segera memerintahkan pendaratan Sky Korea KI-501 secepatnya. Namun kokpit telah memutuskan alat komunikasinya sehingga tidak bisa dihubungi. Seorang staf bandara segera berteriak mengabarkan kepada keluarga korban untuk mencoba menghubungi mereka melalui ponsel dan meminta mereka mengabari penumpang yang ada di pesawat karena antivirusnya telah berhasil bekerja. Namun untungnya ponsel penumpang masih bisa menerima pesan SMS dari keluarga mereka dan mereka pun bersorak kegirangan mendapatkan pesan tersebut sehingga meminta Jaehyuk segera mendaratkan pesawatnya. Jaehyuk memastikan kabar tersebut dan sangat bersyukur mendengar berita itu dan mereka akhirnya diberikan izin mendarat.
Namun perjuangan Jae-hyuk belum selesai. Jae-hyuk dihadapkan pada kondisi di mana dia sudah hampir kehabisan bahan bakar dan terpaksa harus melakukan pendaratan darurat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untung dengan kemahiran dan analisa Jae-hyuk sebagai salah satu pilot terkenal, mengembalikan insting pilotnya dan membuat keputusan yang tepat dalam keadaan genting. Dia pun mematikan penggunaan mesin untuk digunakan saat-saat terakhir dan melakukan penerbangan tanpa bahan bakar. Dia pun berputar 2 kali untuk mengurangi kecepatannya dan menyalakan mesinnya di saat terakhir sehingga tidak terjadi undershoot dan mempunyai daya untuk melakukan cross landing serta pengereman. Dan akhirnya mereka pun selamat dari kecelakaan itu. Di akhir cerita, banyak orang berjasa yang akhirnya mengorbankan diri mereka demi keberlangsungan hidup sisa penumpang dalam pesawat tersebut. Orang-orang itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, sekianlah cerita dari Emergency Declaration tahun 2022. Film ini mengajarkan banyak hal kepada kita tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam dunia penerbangan. Begitu juga nilai moral yang diajarkan kita dalam film ini mengenai bagaimana kita bisa belajar, saling mempedulikan satu sama lain. Bagaimana kita bisa bersyukur dan selalu mencintai orang-orang di sekitar kita. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan saatnya ajal akan menjemput kita. Terima kasih telah menyaksikan Mister Stories hingga akhir. Sekali lagi saya ingatkan kepada Anda untuk selalu menekan tombol like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari Mister Stories. Saya Ronald dari Mister Stories undur diri dan sampai jumpa.